Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Izin memperkenalkan diri, saya Resa Kurnia, NPM 20130530071. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat dengan Satuan Pendidikan SD Negeri 38 Krui pada kelas 2 semester ganjil dengan tema 1 yakni hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua dengan alokasi waktu yakni 1 hari. Adapun kompetensi inti yang ada pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat ini yakni yang pertama, menerima dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, santun, peduli, serta rasa percaya diri saat berinteraksi baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan juga dengan teman-temannya. Lalu yang ketiga yakni memiliki pengetahuan faktual dengan cara mengamati yakni membaca, melihat, lalu mendengar, serta menanya berdasarkan rasa ingin tahu terhadap dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Lalu yang keempat yakni menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang logis dan jelas dengan karya yang estetis, lalu dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan perilaku yang mencerminkan anak yang beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar dan juga indikator. Di sini ada 3 muatan yakni PPKN, lalu bahasa Indonesia dan juga PJOK. Yang pertama yakni muatan PPKN. Muatan PPKN ini kompetensi dasarnya ada 4 dan juga dengan indikator 3. Lalu muatan bahasa Indonesia masing-masing kompetensi dasar dan indikatornya ada 2. Lalu PJOK kompetensi dasar dan indikatornya ada 2. Adapun tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, siswa dapat memasangkan simbol dengan bunyi-bunyi sila Pancasila dengan benar. Lalu yang kedua yakni dengan diberikan gambar penerapan sila pertama, diharapkan siswa dapat menyebutkan bunyi sila pertama dengan benar. Lalu yang ketiga dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama Pancasila, diharapkan siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila pertama Pancasila dengan benar. Lalu tujuan selanjutnya yakni dengan diberikan teks percakapan yang didukung dengan ungkapan, diharapkan siswa dapat menentukan ungkapan serta mengetahui artinya dengan tepat. Yang kelima, dengan diberikan gambar atau contoh penerapan pada sila kedua Pancasila, diharapkan siswa dapat menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila kedua Pancasila dengan benar. Lalu selanjutnya dengan diberikan contoh dasar gerakan dasar, diharapkan siswa dapat menjelaskan apa itu gerakan dasar dengan permainan yang sederhana. Lalu tujuan yang terakhir yakni dengan diberikan contoh gerakan dasar berjalan, diharapkan siswa dapat melakukan atau menerapkan gerakan dasar berjalan tersebut dengan permainan yang sederhana secara benar.
Adapun materi yang termuat pada RPP kali ini yakni yang pertama, mengetahui simbol dan juga sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengetahui penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Yang ketiga, yakni mengetahui ungkapan, ajakan, perintah, serta penolakan. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengetahui gerak dasar berjalan. Lalu selanjutnya ada metode dan juga pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran saya menggunakan pendekatan saintifik. Lalu yang kedua yakni strategi pembelajaran saya menggunakan ekspositori. Yang ketiga yakni teknik saya menggunakan picture and picture. Lalu yang terakhir ada metode. Di sini saya menggunakan penugasan, tanya jawab, ceramah, serta diskusi. Lalu media, alat, serta sumber belajar yang saya gunakan yakni yang pertama ada gambar burung Garuda, yang kedua gambar simbol-simbol sila Pancasila, yang ketiga percakapan antara Udin dan Mutiara, yang keempat gambar gerak dasar berjalan, yang kelima saya sendiri yakni sebagai guru, lalu yang terakhir ada laptop dan juga internet. Lalu selanjutnya yakni ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama yakni kegiatan pendahuluan atau orientasi. Langkah kegiatannya yakni yang pertama, guru membuka kelas dengan mengucapkan salam kepada peserta didik. Selanjutnya guru menanyakan kabar peserta didik, lalu kelas dilanjutkan dengan berdoa, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan juga guru mengabsen peserta didiknya. Alokasi waktu dari kegiatan pendahuluan ini adalah 15 menit. Selanjutnya yakni kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini diawali dengan ayo mengamati. Di sini siswa diberikan gambar, lalu siswa dibimbing untuk mengamati simbol-simbol yang terdapat pada gambar perisai burung Garuda yang ada pada buku. Setelah itu, siswa diminta untuk mengamati simbol dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima dari Pancasila. Kegiatan selanjutnya yakni ayo membaca. Pada kegiatan ini, siswa diminta untuk membaca teks Pancasila yang terdapat pada buku siswa, lalu dilanjutkan memasangkan simbol-simbol yang terdapat pada gambar burung Garuda itu pada sila-sila Pancasila. Selanjutnya yakni ada ayo menulis. Pada kegiatan ini, siswa diminta untuk menunjuk simbol-simbol pada sila Pancasila, lalu diperkenankan untuk menuliskan bunyi sila-sila Pancasila tersebut berdasarkan simbol yang sudah mereka pilih. Pada kegiatan ini juga guru mengamati siswa dalam kegiatan memasangkan simbol dengan sila Pancasila tersebut. Selanjutnya ada kegiatan ayo mengamati. Kegiatan ini siswa diminta untuk mengamati gambar keluarga yang sedang beribadah. Setelah itu siswa diminta untuk menyebutkan sila yang tepat untuk gambar-gambar yang tertera. Lalu siswa diminta untuk menceritakan pengalamannya dalam menerapkan sila pertama Pancasila di rumah. Pada saat kegiatan berlangsung, guru dapat mengamati pemahaman siswanya dalam menerapkan sila-sila pertama Pancasila di rumah. Lalu kegiatan selanjutnya yakni ayo berdiskusi. Pada kegiatan ini siswa diberikan teks
percakapan di mana pada teks tersebut ada ungkapan yang berkaitan dengan penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan rumah. Nah, pada kegiatan ini siswa diminta untuk berdiskusi atas pertanyaan-pertanyaan yang tertera pada buku. Kegiatan selanjutnya, ayo bermain peran. Nah, pada kegiatan ini terdapat percakapan di mana ada 2 orang dalam percakapan tersebut. Jadi siswa dengan pasangan sebangkunya membacakan teks atau bermain peran berdasarkan teks percakapan yang terdapat pada buku. Kegiatan selanjutnya yakni ayo berlatih, di mana siswa diminta untuk mengamati gambar gerak dasar berjalan lalu memperhatikan guru yang mencontohkan gerak dasar berjalan tersebut. Setelah siswa memperhatikan gerak dasar berjalan yang dicontohkan oleh guru, maka siswa diminta untuk melakukan gerak dasar berjalan tersebut. Setelah itu gerak dasar berjalan dikembangkan dengan siswa gerak dasar berjalan dengan regu atau kelompok. Selanjutnya yakni ayo mencoba. Nah, pada kegiatan ini siswa diminta untuk bermain yakni permainan hewan berjalan, di mana siswa ini akan diarahkan oleh gurunya untuk melakukan gerakan-gerakan hewan seperti berenang atau berlari. Misalkan kucing, maka siswa akan menirukan gerakan saat kucing berjalan. Lalu guru akan mengangkat tangan, misalnya 2, maka siswa akan mencari pasangannya menjadi satu kelompok, yakni 2 orang, atau guru dapat mengacungkan jarinya menjadi 3, maka siswa akan bergabung dengan temannya menjadi 3 orang. Untuk siswa yang tidak mendapatkan pasangan, maka ia akan mendapatkan hukuman yakni bernyanyi di depan kelas. Lalu alokasi waktu dari kegiatan inti ini adalah 140 menit. Lalu kegiatan selanjutnya yakni kegiatan penutup. Pada kegiatan ini guru menyampaikan kesimpulan atau mengulas kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan, lalu menyampaikan kalimat penutup, dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya, lalu ditutup dengan doa dan diakhiri dengan salam. Alokasi waktu untuk kegiatan penutup ini adalah 15 menit. Lalu yang selanjutnya yakni ada penilaian. Penilaian ini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Dengan masing-masing muatan tersebut ada kriterianya tersendiri. Lalu kriteria penilaiannya itu ada kriteria indikator, nilai kualitatif, dan juga nilai kuantitatif. Yang pertama yakni kriteria indikator 80-100 dengan nilai kualitatifnya memuaskan dan nilai kuantitatifnya adalah 4. Selanjutnya nilai atau kriteria indikatornya 70-79. Nilai kualitatifnya adalah baik dengan nilai kuantitatifnya adalah 3. Selanjutnya kriteria indikatornya adalah 60 sampai dengan 69. Nilai
kualitatifnya adalah cukup, lalu nilai kuantitatifnya adalah 2, dan yang terakhir yakni kriteria indikatornya 45 sampai 59 dengan nilai kualitatifnya adalah kurang, lalu nilai kuantitatifnya adalah 1.